Tema renungan malam ini adalah Dia tahu dia melakukannya penuh belas kasih, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bagaimana tidak krisis? Pertama, jumlah laki-laki saja 5.000 orang. Kalau 2.500 laki-laki ini membawa istri masing-masing, berarti jumlahnya menjadi 7.500 orang. Lalu kalau ada 1.000 pasangan yang membawa masing-masing satu anak saja, maka jumlah total menjadi 8.500 orang. Jumlah ini sama dengan acara pesta yang sangat besar. Kedua, mereka semua belum makan. Ketiga, panitia tidak memiliki dana yang cukup. Yang keempat, jarak ke desa terdekat lumayan jauh, sehingga kalau orang sebanyak itu berjalan, belum sampai ke desa tersebut, takutnya sebagian sudah pingsan karena kelaparan. Kelima, hari sudah sore, sehingga desa terdekat maupun panitia tidak mungkin menyediakan makanan untuk 8.500 orang secara mendadak. Keenam, kalau ada makanan pun, bukanlah perkara yang mudah untuk membagikan makanan bagi orang sebanyak itu. Butuh tenaga dalam jumlah besar supaya makanan terdistribusi dengan baik dan cepat. Keadaan sangat kritis, sehingga wajar kalau panitia, yakni para murid, kebingungan, galau, dan putus asa menghadapi krisis yang sedang terjadi. Karena mereka memang tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Namun di ayat 6b kemudian dikatakan, sebab Tuhan Yesus sendiri tahu Dia akan melakukan apa supaya krisis ini bisa selesai. Pertama, Dia tahu ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang akan dipersembahkan oleh seorang anak kepadanya. Kedua, Dia tahu bahwa Dia akan membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan yang awalnya rasanya biasa saja, tetapi kemudian menjadi makanan yang enak yang akan dimakan oleh 8.500 orang. Kok bisa menjadi makanan yang enak? Ingat perjamuan kawin di Kana? Anggur yang Tuhan Yesus buat jauh lebih enak dari anggur pertama. Nah, roti dan ikan ini pun demikian, sehingga orang banyak makan terus sampai kekenyangan. Ketiga, Dia tahu cara mendistribusikan makanan dengan cepat, sehingga bisa dimakan oleh orang banyak. Makanya Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok supaya proses distribusi bisa cepat dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Keempat, Dia tahu akan ada kelebihan 12 bakul. Dia tahu dan Dia melakukannya dengan belas kasih. Lihat, bagaimana Tuhan Yesus tahu menyelesaikan krisis yang menakutkan itu, dan Dia melakukannya dengan penuh belas kasih. Ketika krisis datang, kita biasanya bingung mencari jalan keluar. Kita kemudian meminta nasihat orang yang lebih berpengalaman, rohaniawan, orang tua, teman dekat, dan ini tidak salah. Tetapi ingat, mereka memiliki keterbatasan. Sementara Tuhan kita lebih tahu tentang krisis kita sedalam-dalamnya, dan Dia tahu apa yang harus Dia perbuat terhadap krisis yang sedang menimpa kita, supaya kita bisa lepas dari krisis tersebut. Dan percayalah, Dia pasti bertindak karena Dia penuh belas kasih kepada kita umat yang telah ditebusnya. Percayalah. Nah, Tuhan Yesus sudah tahu sisa 12 bakul. Tetapi mengapa Dia menyuruh menghitung sisa makanan? Supaya murid-murid belajar percaya bahwa Tuhanlah Allah yang mencukupi. Yehovah Jireh, bahkan berkat Tuhan bisa lebih dari yang kita pikirkan. Kedua, bukti kelebihan 12 bakul juga mengajarkan mereka belajar percaya bahwa Allah adalah Allah yang tahu krisis yang sedang dihadapi anak-anaknya dan tahu harus melakukan apa untuk menolong anak-anaknya yang sedang krisis, dan Dia akan melakukannya dengan penuh belas kasih. Yang ketiga, Dia Allah yang dapat disandari
dan dipercayai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu krisis kami, tahu apa yang harus Engkau perbuat untuk menolong kami, dan Engkau akan melakukannya dengan penuh belas kasih, karena Engkau penuh belas kasih. Terima kasih untuk Tuhan yang seperti demikian. Terima kasih. Akhirnya, semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan, salam dari Billy Liline. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.